Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kita masuk kepada pembahasan kali ini. Uma akan fokus membahas mengenai bulan Sya'ban. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai bulan Rajab dan bagaimana kita bertobat kepada Allah. Kita akan masuk kepada, nggak apa-apa untuk yang ikhwan, kalau yang salat Jumat silahkan. Kita akan masuk fokus kepada bulan Sya'ban, kemudian nanti di akhir Uma akan fokuskan kepada memaafkan orang lain. Sudah mulai memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan, maka salah satu yang harus kita miliki adalah tidak ada lagi rasa dendam, rasa sakit hati, rasa marah, karena kita mau mensucikan diri kita nanti di bulan suci Ramadan. Kita mau semuanya ibadah dalam keadaan baik dan hati dalam keadaan bersih. Itu yang akan kita bahas pada hari ini, bulan Sya'ban dan memaafkan orang lain. Baik, sekarang kita masuk ke bulan Sya'ban dulu teman-teman semua. Bulan Sya'ban itu apa sih? Jadi setelah bulan Rajab, ada bulan Sya'ban dan kemudian ada bulan Ramadan. Ya, itu bulan-bulan yang persiapan-persiapan menuju kepada bulan suci Ramadan, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mari kita masuk ke pembahasan mengenai bulan Sya'ban. Sya'ban ini artinya apa sih? Jadi dinamakan Sya'ban ini teman-teman semua karena pada bulan ini masyarakat jahiliyah, masyarakat di zaman dulu, mereka ini senang sekali untuk berpencar ya. Ada yang berpencar mencari air, ada juga yang mengatakan mereka berpencar-pencar menjadi beberapa kelompok untuk melakukan peperangan. Kok bisa? Ya karena waktu bulan Rajab, kalau teman-teman ingat kemarin pembahasan Uma, bulan Rajab itu kan masyarakat jahiliyah itu menganggap itu bulan yang mulia. Sehingga di bulan Rajab orang-orang tidak melakukan peperangan. Ingat kan, termasuk bulan haram kan, bulan Rajab itu. Maka ketika masuk bulan Sya'ban, mereka mulai berpencar-pencar ke berbagai macam peperangan. Ya, jadi nama Sya'ban itu dari kata Sya'bun yang artinya kelompok atau golongan, dan dinamakan Sya'ban karena bulan ini mereka secara berkelompok itu mereka berpencar mencari air, atau ada juga yang akhirnya mereka berpencar untuk berpencar menjadi beberapa kelompok untuk melakukan peperangan, karena di bulan Rajab tidak boleh melakukan peperangan karena bulan Rajab termasuk bulan haram di mana mereka tidak melakukan peperangan. Begitu. Nah, Uma akan bahas sedikit beberapa hadis mengenai bulan Sya'ban, lalu kita akan bicarakan kalau begitu apa sih yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban sebagai bulan persiapan menuju kepada bulan suci Ramadan. Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang di mana Rasulullah SAW berpuasa paling sering, paling banyak, tapi bukan tiap hari seperti bulan suci Ramadan. Jadi kalau teman-teman mau mengisi bulan-bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa, ditambah lagi puasanya daripada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian Siti Aisyah juga mengatakan belum pernah Nabi Muhammad SAW berpuasa satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang beliau puasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi puasanya sangat banyak tapi tidak sebulan penuh, hampir sebulan penuh. Jadi kalau teman-teman mau bulan Sya'ban ini mau ngapain ya? Bulan Sya'ban itu jatuh pada tanggal berapa sih teman-teman semua? Pokoknya tanggal 3 Februari itu adalah nisfu Sya'ban ya. Itu masuknya ke nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban gitu ya. Kita lanjutin lagi. Jadi Siti Aisyah mengatakan belum pernah Rasulullah berpuasa satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban ya. Terkadang beliau berpuasa hampir sebulan penuh. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sesuatu di bulan Sya'ban, maka perbanyak puasa. Kalau yang biasanya puasa Senin Kamis, yang dibanyakin lagi puasanya gitu, memperbanyak puasa. Atau mengganti puasa. Nah, Siti Aisyah itu selalu mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Jadi beliau mengatakan, saya pernah memiliki hutang puasa Ramadan dan saya tidak mampu melunasinya kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa? Siti Aisyah ini kan banyak hal yang harus dilakukan. Suaminya kadang-kadang membutuhkan dirinya sehingga beliau membayar puasanya di bulan Sya'ban. Jadi bagi teman-teman yang masih utang-utang puasa, ingat-ingat tuh utang-utang tahun kemarin, tahun sebelumnya itu ada utang-utang, maka itu dibayarnya di bulan Sya'ban. Sama seperti Siti Aisyah yang beliau mengatakan, saya tidak mampu melunasinya kecuali di bulan Sya'ban. Hutang pada manusia saja harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah SWT. Hutang kepada Allah SWT adalah hutang puasa yang kemarin selama Ramadan kita haid atau nifas misalnya atau yang lain-lain, atau tahun-tahun sebelumnya, silahkan dibayarnya di bulan Sya'ban.
Kemudian Siti Aisyah mengatakan bulan yang paling Nabi sukai untuk melaksanakan puasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan puasa sebulan penuh pada saat bulan suci Ramadan. Jadi silahkan untuk kita mulai berpuasa. Uma mau cerita sedikit ya teman-teman semua. Puasa terbaik itu kan yang kita hari-hari kan puasa Daud ya. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Tapi Uma menemukan ada orang yang puasa setiap hari. Sebagian orang mengatakan puasa setiap hari itu nggak ada dalilnya gitu. Tapi Uma menemukan beliau puasa setiap hari. Jadi ketika Uma tanya sama beliau, kok kayaknya nggak pernah makan, kenapa gitu? Beliau puasa setiap hari. Jadi Uma tanya kenapa. Jadi beliau bilang, saya ini apa? Istri saya meninggal kata beliau, ya. Kemudian saya menjaga diri saya dengan puasa setiap hari, gitu. Ya teman-teman semua tahu ya, biasanya kalau seseorang laki-laki itu kan memerlukan keperluan ya. Ketika istrinya meninggal harusnya bisa menikah lagi gitu, tapi beliau memilih untuk puasa setiap hari untuk menjaga dirinya. Siapa itu? Ustadz Maulana. Ya. Jadi Ustadz Maulana itu puasa setiap hari, bukan lagi puasa Daud, setiap hari setelah istrinya meninggal. Jadi umat tanya, kok tiap hari Ustadz gitu? Kemudian beliau katakan, iya saya mau jaga diri saya gitu. Jadi memang puasa terbaik dalam sehari-hari itu puasa Daud, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak. Tapi ada untuk orang-orang tertentu merasa bahwa puasa itu memang harus dilakukan karena kebutuhan, sudah menjadi sebuah kebutuhan untuknya untuk menjaga dirinya gitu. Nah, balik lagi ke bulan Sya'ban tadi intermezzo saja, balik lagi ke bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu di mana Rasulullah banyak puasa, paling banyak puasa di antara bulan-bulan lainnya. Ya. Kemudian dari Usama bin Zaid. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda puasa 1 bulan penuh sebagaimana Anda berpuasa kata Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya berbanyak puasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Bulan ini terletak antara bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Tadi mau bilang apa? Karena bulan ini di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini bulan di mana amal-amal akan diangkat menuju kepada Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amalan ini diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat dalam kondisi saya sedang berpuasa. Baik, jadi tadi sudah mendengar berbagai macam hadis seputar tentang bulan Rajab. Kemudian bulan ini teman-teman juga sudah tahu dikatakan bulan Sya'ban karena bulan ini orang berkelompok dan kelompok ini berpencar-pencar untuk mencari air atau berpencar-pencar untuk melakukan peperangan. Kemudian kita juga udah tahu berbagai macam hadis-hadis yang menerangkan tentang Sya'ban. Sekarang Uma akan bahas amalan-amalan apa yang disyariatkan pada bulan ini. Amalan-amalan apa yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan. Tadi pertama kita sudah membahas mengenai memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi puasa ini tidak hanya dilakukan oleh seperti Ustadz Maulana ya tadi ya, tapi dilakukan oleh para pemuda-pemuda misalnya karena pemuda-pemuda kan gejolak syahwatnya kuat gitu ya. Makanya pemuda-pemuda ini sebagian pemuda di luar sana memilih untuk misalnya berpacaran atau lain-lain. Maka Rasulullah ingatkan kalau misalnya kamu mau menikah tapi belum mampu, maka perbanyak puasa. Jadi puasa ini juga penting dilakukan untuk orang-orang yang memiliki gejolak gitu, gejolak hawa nafsunya. Nah itu diredam, ditahan dengan puasa. Nah mulai bisa dilatih di bulan Sya'ban ini. Berikutnya, Uma ingin menyampaikan juga bahwa dari hadis-hadis tadi kita memahami Rasulullah SAW hampir puasa di seluruh Sya'ban, hampir di seluruh Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban itu adalah tentu saja puasa-puasa sunnah, tapi memiliki peran penting. Apa peran pentingnya? Untuk menutupi kekurangan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Seperti sholat fardu, seperti sholat wajib, teman-teman kan ada sholat rawatib, ya kan? Ada qobliyah, ada ba'diyah. Maka sholat-sholat wajib kita itu ditutup kekurangannya dengan qobliyah dan ba'diyah. Sama halnya dengan Ramadan. Ramadan itu punya puasa sunnah. Qobliyahnya pada saat di bulan Sya'ban. Dan ba'diyahnya pada saat puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal.
ya kan? Maka orang mulai puasa di bulan Sya'ban itu eh, ibarat seperti melakukan qobliyah ketika mau sholat wajib gitu. Jadi fungsinya apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita. Makanya ditambal ditutupi dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian yang kedua, amalan apa yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban ini? Ya baca Quran. Baca Quran ini mulai diperbanyak, lebih banyak lagi di bulan Sya'ban. Maka ketika masuk kepada bulan suci Ramadan, lebih banyak lagi. Puncaknya ibadah tuh bulan Ramadan. Tadi Uma katakan, orang tuh nggak bisa langsung ngegas mobil tuh nggak bisa langsung digas gitu kan, dipanasin dulu gitu ya. Sama ketika kita melakukan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan harus dipanasin dulu gitu. Uma pernah mengatakan kita nggak bisa lari tuh langsung 10 kilo, nggak bisa, pasti 1 kilo dulu, 3 kilo dulu, latihan dulu, pemanasan dulu. Orang nge-gym nggak bisa langsung angkat beban berapa kilo, nggak bisa, kecil-kecil dulu, 2 kilo dulu, 3 kilo dulu, baru naik lama-lama gitu kan. Begitu pula dengan bulan suci Ramadan ya. Jadi lakukan qobliyahnya dulu, lakukan ibadah sebelumnya dulu. Salah satunya adalah dengan memperbanyak baca Quran. Uh, Dikatakan oleh seorang sahabat, beliau mengatakan dulu ketika di bulan suci di bulan Sya'ban, bulan bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya, itu yang mengatakan Salamah bin Kuhail rahimahullah. Beliau mengatakan dulu dikatakan pada bulan Sya'ban itu adalah bulannya qurra, bulannya para pembaca Quran. Begitu pula ada seseorang bernama Amr bin Qais. Ketika masuk bulan Sya'ban, apa yang beliau lakukan? Beliau menutup tokonya, mengosongkan dirinya dari berbagai macam kegiatan untuk fokus baca Quran. Jadi perbanyak interaksinya dengan Quran. Jadi kalau nanti Ramadan kita mau hatam, jangan hatam sekali. Orang hatam sekali itu hatam yang biasa gitu, normal. Hari-hari biasa itu kita hatam, hari-hari biasa itu 1 juz itu teman-teman semua. Untuk orang-orang tertentu itu bisa 1 hari gitu. Karena 1 juz itu hanya membutuhkan waktu untuk 1 juz ya. Itu hanya membutuhkan waktu 40 menit ya kan. Teman-teman yang udah hafal Quran coba langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu cuma 40 menit itu selesai. Selesai khatam 1 juz ya kan. 1 juz itu bisa dilakukan dalam 1 hari sebenarnya. Masa bulan Ramadan masa 1 juz 1 hari, berarti kan 1 bulan itu bisa 1 kali khatam. Itu hari-hari yang normal. Masa di bulan suci Ramadan targetnya 1 kali khatam? Tambah dong. Jadi harus ditambah. Jadi latihan dulu di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang ketiga apalagi? Jadi teman-teman harus buat target ya. Bulan Sya'ban memperbanyak sehari misalnya. Hari biasa harusnya bersama dengan Quran 2 jam misalnya. Berarti bulan Sya'ban tambah lagi jamnya. Nanti di bulan suci Ramadan harus lebih tambah lagi. Enggak. Ramadan itu nggak ada aktivitas bicara yang lain-lain. Bicara nggak penting, nggak perlu. Media sosial tinggalin dulu. Kalau mau posting itu tinggalin. Nggak perlu. Karena bulan Ramadan nanti puncaknya perjuangan kita nih udah masuk ke medan perang istilahnya, yaitu nggak ada lagi melakukan tindakan yang sia-sia. Bicara yang terlalu banyak nggak bisa, karena itu membuang waktu kita. Ya, jadi kalau misalnya di hari-hari biasa kita baca Quran sehari 2 jam di total gitu ya, berarti di bulan Sya'ban seharinya harus lebih banyak. Kemudian nanti bulan Ramadan, nah itu silakan. Uma pernah bilang sama beberapa teman, Uma kan safari dakwah ya, Uma penasaran aja karena Uma pengen cemburu sama ibadah orang gitu. Jadi Uma sering tanya, Ibu siapa di sini yang ketika bulan suci Ramadan hatam 1 kali? Ya semuanya, hampir semuanya angkat tangan. Hatam 3 kali, setengahnya angkat tangan di antara jemaah itu. Hatam yang paling banyak hatam 3 kali memang. Hatam 5 kali, udah mulai ada beberapa gitu kan. Kemudian sampai ujung itu hatam 10 kali. Jadi Uma pernah ceramah di di Makassar, di Maros. Ketika Uma tanya siapa yang hatam sampai 10 kali, cuman ada satu orang bapak yang angkat tangan di bulan suci Ramadan itu, di ceramah Uma itu. Ternyata beliau adalah siapa? Bapaknya Ustadz Syam yang ada di Islam itu datang ke ceramahnya Uma, ternyata beliau udah sepuh, udah tua, kemudian beliau mengatakan di setiap bulan suci Ramadan saya khatam 10 kali gitu. Jadi yang muda-muda jangan males-malesan, jangan santai-santai, tinggalin hal-hal yang gak ada manfaatnya. Scroll media itu gak ada manfaatnya itu. Maksudnya terlalu banyak tuh gak ada manfaatnya. Jadi mulai ditargetin sekarang, harus Quran gitu. Untuk orang-orang umum ya, kalau teman-teman di pesantren kan memang tiap hari Quran. Oke, kemudian kurangin bicara-bicara yang gak ada manfaatnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang kita bisa lakukan, mengerjakan amal-amal salih.
Amalan-amalan soleh disunahkan dikerjakan di setiap waktu. Jadi silakan dikatakan bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bulan Sya'ban menyiram tanaman, bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman. Ya, jadi dikatakan perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin, bulan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan, dan bulan Ramadannya seperti hujan. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia bisa memanennya di bulan suci Ramadan? Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini, menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara umat Islam. Nanti makan fokus kepada memaafkan. Menjauhi perbuatan syirik dan juga menjauhi permusuhan di antara kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang musyahin. Orang-orang musyahin ini apa sih? Musyahin ini artinya orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Jadi udah mau masuk Ramadan nih, bentar lagi nih, kurang lebih sebulan lebih lagi. Masih bermusuhan sampai hari ini, teman-teman semua. Maka hari ini ceramah Uma menekankan kepada untuk memaafkan atau minta maaf. Kalau kemarin Uma fokus kepada tobat, kalau sekarang Uma fokus kepada tidak ada lagi permusuhan. Di hati kita tidak ada lagi permusuhan. Ya, minta sama Allah supaya Allah memudahkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Uma akan ceritakan kisah sebagai akhir nanti, kisah tentang bagaimana kita memaafkan orang lain, mulai dari kisah Nabi Muhammad SAW ketika memaafkan orang-orang kafir Quraisy pada saat Fathu Mekah 8 Hijriyah pada saat itu, dan bagaimana Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya yang telah mencelakainya, dan bagaimana memaafkannya Sayyidina Abu Bakar yang memaafkan orang yang telah menfitnah keluarganya sendiri, memfitnah Siti Aisyah. 3 kisah ini kisah yang bagus sekali yang berkenaan dengan memaafkan. Uma bawa ini di tema Sya'ban kita. Karena mustahil kita mau masuk bulan suci Ramadan, mau ibadah bersih, mau jadi orang baru, kita bertekad mau menghapus masa lalu yang kelam, yang buruk, gak mau diingat-ingat lagi, kita mau buka lembaran baru, mau jadi orang baru. Bagaimana bisa kita jadi orang yang baru kalau kita masih bermusuhan, kita masih benci, kita masih marah di sini? Maka Uma mau ceritakan kisah orang-orang yang memaafkan orang lain supaya teman-teman ngerasa, buat apa sih sebenarnya saya marah terus-menerus? Buat apa sih sebenarnya saya benci terus-menerus? Teman-teman benci, teman-teman marah, teman-teman sakit di hatinya, teman-teman sakit pikirannya, teman-teman sakit badannya. Betapa banyak orang-orang sakit fisik karena stres. Stres itu dimunculin karena hati. Salah satunya karena hati yang tidak bisa memaafkan orang lain, hati yang masih memendam kemarahan, hati yang masih memendam kebencian, hati yang masih nggak terima ketika orang melakukan perbuatan seperti itu kepada kita. Jadi kita mau memaafkan. Kita mulai teman-teman semua ya membahas mengenai memaafkan orang lain sebagai sarana ibadah untuk memasuki Sya'ban dan juga Ramadan. Kata Rasulullah, pintu-pintu dibuka setiap hari Senin dan Kamis dan akan diampuni seluruh hamba kecuali orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang masih memiliki permusuhan. Kemudian apa kata Allah? Tangguhkan, tunda kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda sampai keduanya berdamai. Tunda sampai keduanya berdamai. Jadi diulang sampai 3 kali. Oleh karena itu, di sini kita akan bahas mengenai bagaimana kita nggak mau lagi bermusuhan. Setidaknya di hati kita bersih, tidak ada lagi marah dan benci. Kita katakan, saya memaafkan ya Allah kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Damai sekali. Mencapai kebahagiaan dan kedamaian dan ketenangan hidup adalah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakitimu. Jadilah pemaaf teman-teman semua. Nasihat buat di rumah, jadilah pemaaf. Dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang kita marah sama orang. Mulai dari kita diperlakukan tidak baik, kita dikecewakan, mungkin ada orang yang utang sama kita, udah jatuh tempo, tapi ternyata kita butuh uang itu, tapi ternyata kita sulit menghubunginya, atau mungkin malah dia yang makin marah, atau kita dibuka aibnya oleh orang lain, disebarkan aibnya oleh orang lain, atau mungkin ada orang yang berbohong kepada kita misalnya, kemudian dia menimpakan kesalahannya kepada kita agar dia bisa tetap punya nama baik misalnya, atau ada orang yang kasar pada kita, ada orang yang memarahi kita, ada orang yang melakukan perbuatan yang kita nggak bisa terima. Maka apa kata Allah SWT dalam surah Al-A'raf 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jadilah pemaaf, suruhlah orang-orang mengerjakan perbuatan yang baik dan jangan pedulikan orang-orang bodoh." Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk jadilah pemaaf. Maafin. Engkau juga bukan orang yang sempurna, engkau juga punya banyak salah kok gitu. Sebagaimana engkau ingin orang lain maafin dirimu, sebagaimana engkau ingin Allah memaafkan dirimu, maka maafin kesalahan orang lain. Maka itulah kunci ketenangan, kebahagiaan hidup adalah memaafkan orang lain. Allah katakan perintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf, perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Di antara contoh perbuatan baik itu apa? Kita bersilaturahmi kepada orang yang telah memutuskan hubungannya dengan kita. Kita memberi kita memaafkan orang yang telah menzolimi kita. Itu di antara perbuatan yang ma'ruf. Ada yang bertanya begini, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, sesungguhnya saya punya keluarga Nabi. Saya selalu hubungi mereka, tapi mereka memutuskan hubungan denganku. Kemudian saya selalu berbuat baik kepada mereka, tapi mereka membalasku dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Saya berusaha untuk sabar, tapi mereka selalu seperti itu. Saya sudah berusaha baik, tapi mereka yang jahat ya Rasulullah." Seperti itu. Kemudian apa kata Nabi? Apabila keadaanmu benar-benar seperti itu, maka engkau seolah-olah menaburkan abu panas kepada mulut mereka dan engkau selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka perbuat. Kalau memang mereka berbuat demikian. Hadis surat Muslim. Maksudnya apa? Urusan dia. Urusan dia mau berbuat buruk pada kita, nggak mau ketemu sama kita, bermuka masam pada kita, urusan kita. Saya berusaha untuk menyambung kembali hubungan yang telah putus. Silaturahmi itu bukan berkunjung ke rumah teman ya, teman-teman, itu namanya ziarah. Atau silaturahmi itu bukan berarti berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, bukan. Silaturahmi adalah menyambung hubungan yang telah terputus. Itu silaturahmi. Menyambung hubungan yang telah terputus. Ingat-ingat, selama ini hubungan yang telah terputus aku dengan ibuku masih marahan sampai hari ini. Uma cerita sedikit ya, sebelum Uma masukin ini lagi, ayat-ayat lagi. Kemarin, Uma kan milad ya, 13 Januari itu Uma milad kemarin. Tahu nggak hadiah terhebat yang Uma dapatkan itu apa? Ya anak-anak Uma ngasih kue dan segala macam gitu. Uma dapat ucapan dari teman-teman segala macam. Tapi hadiah terhebat tahu nggak apa? 13 Januari itu Uma lagi ujian di kampus di universitas. Keluar dari ujian ada seorang anak laki-laki. Uma rasa umurnya 19 tahunan lah, anak baru masuk ya, anak maba ya, mahasiswa baru. Beliau bilang, Ustaz Zoki boleh minta video nggak untuk ibu saya? Terus Uma bilang, oh ya boleh. Itu kan normal ya, biasa. Orang-orang sering banget minta video untuk ibunya gitu. Oh ya boleh gitu. Mau ngomong apa? Biasanya Uma bilang gitu kan, mau ngomong apa ke ibunya? Terus akhirnya beliau cerita, ibu saya ini adalah ibu tunggal, kata beliau. Oh iya, dalam hati Uma ya biasa, banyak juga ibu tunggal, mungkin bapaknya meninggal atau apa biasa aja gitu. Ibu tunggal, beliau yang membiayai saya kuliah. Oh iya ya, nanti Uma buat videonya. Yuk kamu rekam, Uma buat videonya. Tadinya Uma pikir ceritanya sampai di situ. Terus beliau bilang begini, Uma tahu nggak, katanya Ustazah tahu nggak, bapak saya itu bercerai dari ibu saya. Kemudian bapak saya itu suka mukulin saya. Nah, suka mukulin saya. Dan bapak saya yang paling nggak mau saya sekolah agama. Kata bapak saya, ngapain sekolah agama, nggak jadi apa-apa. Toh orang agama juga nggak ada kerjaan apa-apa. Kalau jadi penceramah atau jadi imam juga duitnya dikit gitu. Jadi bapak tuh nggak setuju saya sekolah agama. Nggak boleh, saya dilarang untuk sekolah agama. Karena sekolah agama nggak bakal jadi apa-apa gitu. Dan bapak saya suka mukulin saya. Sampai suatu hari bapak saya mukulin saya, terus saya mukulin bapak saya balik, katanya gitu. Jadi tahu kan kalau bapaknya udah mukulin anaknya, pasti bapaknya mukulin ibunya juga gitu kan. Kata anaknya, bapak mukulin saya, akhirnya saya pukul balik. Terus dia bilang, saya nggak salah kan Ustazah, dia bilang gitu. Uma cuma bisa diam aja sambil dengerin ceritanya. Setelah itu kata beliau, udah berpisah, ibu saya yang pengen banget saya sekolah di Mesir. Ibu saya yang membiayai bekerja, dengan uangnya itu beliau biayai saya untuk saya bisa sekolah di Mesir. Sampai sekarang saya sekolah di Azhar, kata beliau gitu. Kemudian beliau bilang apa? Tapi saya tahu kok saya salah kepada bapak saya. Tahun lalu saya sudah datang kepada bapak saya maafin bapak saya dan saya minta maaf kepada bapak saya, kata beliau. Nah dari situ cuma bisa dengar, terus semua cukup nahan supaya nggak nangis ya. Terus habis itu mau bilang, ya udah mana handphonenya, kita buat video bareng-bareng untuk mama gitu. Terus mau bilang sama di kamera itu, di rekaman itu mau bilang, Ibu, saya bangga sekali kepada Ibu. Banyak sekali ulama-ulama yang mereka terlahir dari ibu tunggal gitu. Atau dari kecil mereka dibiayai oleh ibu tunggal, seorang janda. Maka ibu tunggal ini bekerja luar biasa, tulang, raga, jasad semuanya diberikan, bekerja untuk bisa mendapatkan uang untuk menghantarkan anaknya di tempat terbaik untuk sekolah. Kayak Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu dari Gaza pindah ke Mekah gitu ya. Untuk pada akhirnya beliau menjadi seorang ulama yang hebat. Dan itu dilakukan oleh seorang ibu tunggal.
Itulah, jadi Uma mengatakan begitu sambil suara Uma agak bergetar karena uh, Uma nggak terbayang dengan kisah itu. Nah, menurut Uma itu kisah terindah di hari ulang tahun Uma, bagaimana seorang anak memaafkan ketika dari kecil dia dipukulin, diperlakukan tidak baik, ibunya diperlakukan tidak baik, dia memaafkan dan dia juga minta maaf karena dia sempat mukul bapaknya juga gitu. Situasi yang tidak mudah teman-teman semua. Tapi beliau bilang, ya udah sekarang saya udah sekolah di Mesir, saya mau bertekad untuk jadi orang yang terbaik untuk membanggakan ibu saya dan saya memaafkan perlakuan ayah saya selama ini yang berbuat tidak baik kepada saya gitu. Indah banget cerita ini teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua, tadi Uma sempat bahas kepada teman-teman indah hidup tuh bahagia gimana sih caranya? Maafin orang lain. Setelah itu engkau fokus gitu. Engkau fokus untuk menjalankan hari-harimu dan fokus kepada orang-orang yang sayang padamu, fokus membahagiakan mereka gitu. Fokus untuk membahagiakan mereka dan fokus pada dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan berkembang gitu. Baik, berikutnya dalam surah balik lagi kepada dalil ya. Tadi kita sudah bahas mengenai kisah yang menyayat hati umat mengenai orang yang telah memaafkan itu. Maka kita balik ke surah Ali Imran ayat 134. Jadi, memaafkan itu ciri orang bertakwa. Maka mulailah kita teman-teman semua, sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan suci Ramadan, sudahlah. Lelah, marah terus itu lelah. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu lelah, capek. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Nanti kita masuk ke kisah Siti Aisyah. Mau baca dulu ayatnya ya. Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, orang yang menahan amarahnya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi memaafkan orang lain itu adalah tanda dari kita termasuk ciri orang bertakwa. Uh, Ingat kita masuk kisah-kisah ya. Tadi Umar mau sampaikan kepada teman-teman semua kisah Nabi Muhammad ketika memaafkan orang-orang kafir Quraisy ketika Fatu Mekah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kisah Siti Aisyah. Kisah Siti Aisyah Umar sering sekali ulang ini, sering sekali ulang. Tapi sekarang Umar mau tekankan kepada lihat apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Ketika semua orang memfitnahnya, tahu kan kisahnya kan? Siti Aisyah itu akhirnya difitnah, singkat cerita difitnah, berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi. Dan yang pertama kali menyebarkan fitnah bukan orang jauh, orang terdekat namanya Mistah. Mistah itu, mungkin teman-teman sudah dengar kisah ini, sering kali ulang-ulang. Mistah itu orang yang dinafkahi oleh bapaknya Aisyah, dinafkahi oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi ternyata kadang-kadang orang yang jahat sama kita bukan orang lain, tapi orang paling dekat dengan kita. Mistah itu orang yang sudah dibiayai tapi paling jahat, dia yang menyebarkan berita. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar bilang nggak mau lagi nafkahin Mistah. Sampai turunlah surah An-Nur yang Allah minta untuk Sayyidina Abu Bakar untuk berlapang dada dan memaafkan Mistah. Sebagaimana Allah Abu Bakar kan ingin juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Apakah Siti Aisyah sibuk klarifikasi ke sana kemari? Aku tidak begitu, tidak begitu. Enggak. Beliau memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membalas dengan kejahatan. Mungkin kalau di kehidupan kita yang sekarang nggak perlu sibuk-sibuk membersihkan namamu ke sana kemari. Ya perlulah klarifikasi sekali misalnya supaya berita tidak menyebar. Tapi setelah itu ya sudah, serahkan kepada Allah SWT. Klarifikasi nggak perlu banyak bicara kemana-mana gitu. Apalagi membalasnya dengan kejahatan yang sangat luar biasa. Jangan begitu. Ya, itu kisah mengenai bagaimana Siti Aisyah yang akhirnya ditolong oleh Allah SWT. Allah membersihkan nama Siti Aisyah sendiri dalam surah An-Nur dan menyampaikan bahwa Siti Aisyah tidak seperti yang disangkakan. Jadi kalau Siti Aisyah difitnah sedemikian, siapalah kita? Jadi kalau teman-teman mengatakan, kok aku difitnah, kok aku dikata-kata, kita ini siapa gitu? Siti Aisyah saja difitnah sedemikian rupa seperti itu. Tapi lihat kalau Allah sudah memberikan pertolongan, Masya Allah, dengan mudah Allah bersihkan nama dalam sekejap mata. Ketika masa-masa fitnah begitu, Rasulullah bertanya juga dengan istri-istri lain, pendapatmu gimana tentang Aisyah? Ada seorang istri namanya Sayyidah Zainab, beliau mengatakan, aku nggak tahu, aku nggak lihat, aku nggak dengar. Yang aku tahu adalah Siti Aisyah orang baik. Udah, beliau nggak ikut campur dalam urusan-urusan ghibah. Nah, itu kisah sedikit tentang Siti Aisyah, bagaimana Siti Aisyah pada akhirnya memaafkan. Satu Madinah, bayangkan. Bahkan yang memfitnah itu bukan orang musyrik, orang Islam juga gitu. Tapi munafik ya, orang munafik. Orang Islam juga gitu. Tapi bukan dari golongan kita juga, golongan Islam juga istilahnya gitu. Bukan orang munafik gitu. Bukan orang musyrik, tapi orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita semakin besar. Lihat bagaimana Siti Aisyah memilih untuk berdiam dan menyerahkan diri kepada Allah, berpasrah kepada Allah, dan lihat bagaimana cara Allah bekerja. Dan beliau memaafkan.
orang-orang yang telah memfitnahnya. Sayyidina Abu Bakar memaafkan Mistah, keluarganya sendiri yang selama ini dinafkahi. Bayangkan, nggak tahu dirinya udah dinafkahi, tapi malah menyebarkan berita bohong. Tapi Sayyidina Abu Bakar memaafkan. Begitu pula itu kisah tentang Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Sekarang kita mau bahas mengenai lihat bagaimana memaafkannya Rasul pada saat peristiwa Fatu Mekah. Rasul dakwah di Mekah 13 tahun, Rasul dakwah di Madinah 10 tahun seperti yang teman-teman tahu. Berbagai macam kejahatan, berbagai macam permusuhan, kebencian dibunuh orang-orang pada saat orang-orang Quraisy itu ya. Bagaimana dalam perang Uhud orang-orang Quraisy membunuh sahabat-sahabat Nabi dan jasadnya dirusak-rusak. Dan bagaimana mereka terusir dari tanah lahir mereka sendiri di Mekah, Rasul terusir di Mekah, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Pada saat Islam mau menang, tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad dan seluruh orang Muslim, orang Islam dari Madinah, mau menuju ke kota Mekah, mau menghancurkan berhala, itu orang-orang udah ketakutan, orang-orang Quraisy sudah ketakutan, pasti Muhammad ini balas dendam kepada kita, pasti kita akan dicelakakan, kita akan dibunuh, dengan semua kejahatan yang sudah kita lakukan, pasti dia balas dendam. Mereka ketakutan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, tahun 8 Hijriah bersama dengan pasukan Islam lainnya, menghancurkan berhala, apakah Rasulullah menyakiti mereka sebagai balas dendam? Dengan semua kejahatan yang luar biasa yang sudah mereka lakukan? Tidak. Apa yang Rasulullah lakukan? Pergilah kalian. Kalian semua bebas. Lihat bagaimana luar biasanya teman-teman semua. Rasulullah SAW mengatakan semuanya aman. Jangan ada lagi di antara kalian saling membunuh si fulan dengan si fulan. Indahnya sekali. Islam ini indah sekali, luar biasa. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Jangan saling membunuh. Rasulullah menyebut beberapa nama pesohor-pesohor orang-orang kafir Quraisy yang terkenal jahatnya gitu. Jangan saling bunuh satu sama lain. Semuanya aman. Semuanya aman. Semuanya bebas dan semuanya aman. Maka ketika Rasulullah mengatakan begitu, turun surah An-Nahl ayat 126. Surah An-Nahl ayat 126, kata Rasulullah, jika kamu memberikan kebebasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Allah kasih izin kok. Kata Allah, jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi kalau kamu sabar, dalam kesabaran itu pasti ada memaafkan ya teman-teman semua. Maka itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Maka di sini Rasulullah SAW memilih untuk bersabar. Rasulullah memilih bersabar dan tidak membalas kejelekan mereka. Nasbiru wala nu'aqib. Kami ini sabar dan gak membalas apa yang telah mereka lakukan. Jadi akhirnya memaafkan mendapatkan kemenangan. Berbondong-bondong orang akhirnya memasuki Islam pada saat peristiwa Fatu Mekah. Begitu pula pada saat kisah Yusuf sebagai penutup kisah pada hari ini. Kisah Yusuf alaihissalam teman-teman sering dengar, tapi kalau teman-teman dalami, bayangkan, ingat tadi kata Uma, yang paling jahat sama kita itu justru orang-orang terdekat kita sendiri. Orang lain kalau jahat kadang-kadang ya udahlah orang lain ini gitu. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika yang jahat pada kita, yang melukai hati kita, itu orang terdekat kita sendiri, itu yang paling menyakitkan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar sangat sakit, keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri yang namanya Mistah menyakiti. Rasulullah juga sangat sakit karena orang-orang kafir Quraisy itu termasuk banyak kerabat-kerabatnya juga. Ya, ada kerabat-kerabatnya itu kan nggak semuanya pada akhirnya masuk Islam kan. Itu juga menyakiti Rasulullah SAW. Begitu pula Yusuf alaihissalam. Teman-teman bayangin ya, Nabi Yusuf alaihissalam kan beliau anak kecil. Kemudian diajak pergi oleh abang-abangnya. 11 orang, abang-abangnya 11 orang. Kemudian abang-abangnya ini hendak membunuhnya tadinya. Kemudian ada salah seorang mengatakan jangan dibunuh, masukin aja ke sumur. Lama-lama juga mati di sumur, tapi jangan dibunuh gitu. Dan akhirnya ditelanjangin dulu, dibukain bajunya, terus didorong anak itu masuk ke dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf kecil alaihissalam itu melihat ke atas, meminta tolong kepada abang-abangnya. Nggak percaya bahwa abang-abangnya melakukan hal demikian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan kisah itu di kepala teman-teman, betapa mencekamnya suasana itu. Paparan aku kedingin gitu. Tapi ini membuka pakaiannya, bayangin. Kemudian pakaiannya itu akhirnya nanti didarahi dengan darah hewan untuk jadi apa ya
diterkam oleh serigala, padahal enggak. Terus apa yang terjadi? Seperti yang teman-teman tahu, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya diambil oleh orang, kemudian dijual ke Mekah, kemudian jadi anak angkatnya seorang menteri di sana. Menteri itu punya istri namanya Zulaikha. Zulaikha senang sama Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian akhirnya difitnah, Yusuf alaihissalam masuk penjara, dan semua kesedihan-kesedihan semuanya sempurna dialami oleh Yusuf alaihissalam, sampai akhirnya beliau bisa mentafsirkan mimpinya raja, sampai akhirnya beliau jadi pemimpin juga di Mesir, jadi orang hebat, jadi orang besar. Beberapa tahun setelah itu, beberapa puluh tahun setelah itu, abang-abangnya datang ke Mesir. Wahai raja, kami minta bantuan makanan. Mereka tidak tahu raja itu adalah Yusuf alaihissalam. Kami ada kemarau, di kampung kami ada kemarau, minta makanan. Coba bayangin, Yusuf alaihissalam apa yang beliau lakukan? Memaafkan. Dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh sang abang-abangnya ini, memaafkan. Teman-teman lihat surah Yusuf 92. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf alaihissalam berkata, pada hari ini tidak ada cercaan kepada kamu semua. Abang-abangku, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu semua, dan Allah maha penyayang dari maha penyayang. Lihat Yusuf alaihissalam memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh abang-abangnya yang jahat luar biasa itu, sampai Nabi Yusuf alaihissalam terpisah dari ayahnya, sampai ayahnya buta karena terus-menerus menangis. Semua kesakitan itu diampuni, dimaafkan oleh Yusuf alaihissalam. Kita kadang-kadang bilang, aku kan bukan nabi, nggak bisa kayak gitu. Ya, tapi nabi adalah manusia. Jadi memaafkan itu teman-teman semua bukan untuk orang lain, memaafkan itu untuk menemukan kedamaian bagi dirimu sendiri.